Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah Fintech Syariah dengan dosen pengampu Bapak Trisna Wijaya. Di sini kami akan membahas mengenai analisis prosedur pembiayaan dan manajemen risiko pada aplikasi alami. Sebelum itu, perkenalkan saya sendiri Nadila Nur Fauziah sebagai moderator. Kemudian ada rekan saya Rajemi Septia Maharani dan juga Rita Joseph Sira Permana. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke pembahasan yang pertama mengenai gambaran fintech secara umum yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Mangga dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai fintech syariah. Fintech syariah adalah bisnis berbasis teknologi dengan layanan atau produk keuangan inovatif yang memiliki skema syariah, yang menggunakan akad dan prinsip syariah untuk menghindari hal-hal yang haram, batil, subhat, maisir, dan goror. Eh, Dengan adanya fintech ini adalah sebagai upaya memudahkan setiap orang dalam bertransaksi dan investasi berdasarkan prinsip syariah. Beberapa prinsip syariah ini mengatur bagaimana proses sampai dengan tujuan akhir dapat dilakukan dengan baik dan benar. Saat ini, kendala yang dihadapi oleh fintech berbasis syariah ini yaitu terkait perbedaan akad yang digunakan dalam beberapa jenis fintech yang telah diatur kesyariahannya. Next. Yang selanjutnya yaitu materi mengenai peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending merupakan platform marketplace baru yang menyediakan fasilitas atau layanan pinjam-meminjam dana berbasis teknologi digital atau teknologi informasi secara peer-to-peer. Peer-to-peer memfasilitasi atau menghubungkan pemberi pinjaman atau investor dengan mitra usaha atau pinjaman. Aktivitas P2P umumnya dilakukan adalah jaringan atau daring atau online yang platformnya disediakan oleh perusahaan teknologi fintech atau disebut dengan techfin. Jadi, fasilitas P2P bukan bank atau industri keuangan yang sudah umum dikenal. Peer-to-peer lending menggalang dana dari masyarakat pemilik dana dan kemudian digunakan untuk membiayai atau memberi modal bagi usaha-usaha tertentu secara online. Dalam Fatwa DSN MUI nomor 117 tahun 2018 ada 6 akad yang ditawarkan terkait layanan pembiayaan yang berbasis teknologi informasi. Antara lain yang pertama yaitu Al-Bai, akad jual beli yang melibatkan penjual dan pembeli sehingga terjadi perpindahan kepemilikan objek. Yang kedua yaitu Ijaroh, akad pemindahan hak guna atau manfaat atau jasa atau barang dalam waktu tertentu disertai upah atau ujrah. Yang ketiga yaitu mudorobah, akad kerjasama mudorib dan sohibul mal yang mana keuntungan dan kerugian disepakati sesuai dengan nisbah dan ditanggung sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Pada penerapan peer-to-peer lending akan menemukan dana untuk peminjam setelah berhasil, hasilnya akan didistribusikan sesuai kesepakatan. Yang keempat yaitu wakalah bil ujroh, pelimpahan kuasa dari muwakil ke wakil dalam melakukan tindakan hukum tertentu yang boleh diwakilkan disertai fee atau ujroh. Yang kelima yaitu musyarakah, sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing pihaknya memberikan kontribusi modal usaha berupa dana dengan ketentuan dibagi sesuai nisbah dan kerugian ditanggung oleh pihak dengan proporsionalnya. Yang terakhir yaitu qard, akad pinjam-meminjam dengan ketentuan peminjam dana harus mengembalikan ke pinjaman sesuai waktu
yang ditentukan dan pengembalian uang yang diterima sebesar jumlah pokok pinjaman. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih banyak saudara teman-teman. Yang selanjutnya yaitu mengenai pembiayaan yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang satunya lagi, yaitu Rita Magadi. Baik, selanjutnya mengenai prosedur pembiayaan. Prosedur adalah bagian penting dari tahapan atau urutan kegiatan sesuai dengan syarat pembiayaan dan akadnya, karena prosedur inilah yang memberikan gambaran dari sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Pembiayaan sendiri ialah aliran dana yang disediakan untuk membantu investasi yang telah terencana sebelumnya. Selain itu, pembiayaan juga mencakup elemen kepercayaan, di mana lembaga keuangan seperti bank atau badan keuangan syariah memberi keyakinan pada individu atau perusahaan selama menjalankan tugas yang ditugaskan dengan memberikan dana dan mengupayakan dengan transparan, adil, serta dengan persyaratan secara keseluruhan dan sama memberi manfaat bagi dua belah pihak. Yang dilakukan oleh suatu perusahaan fintech dalam usaha penghimpunan dananya adalah dengan mengajak investor atau lender yang kemudian secara bekerja sama dalam kemitraan untuk kemudian menginvestasikan dananya kepada perusahaan. Kegiatan ini disebut sebagai crowdfunding. Dengan hasil dari himpunan dana dari pihak investor, maka suatu lembaga keuangan akan dapat mendistribusikan dananya lewat suatu pembiayaan. Di next. Baik, selanjutnya mengenai manajemen risiko. Setiap organisasi mendefinisikan tujuan jangka panjang dan jangka pendeknya berdasarkan visi dan misinya yang memiliki seperangkat rencana operasional untuk mencapainya. Tujuan dari penerapan standar manajemen risiko pada sebagian besar organisasi adalah untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi penyimpangan program. Oleh karena itu, manajemen risiko berfungsi untuk mengatur dengan terstruktur tindakan yang diperlukan dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menanggapi risiko dalam proyek. Keberhasilan atau kegagalan proyek dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sangat tergantung pada kesesuaian kemampuan sistem eksekusinya. Manajemen risiko yang efektif sangat penting untuk mencapai tujuan proyek dan memenuhi pembangunan berkelanjutan. Karena risiko membutuhkan pemahaman yang kuat tentang bagaimana mengelola ketidakpastian dan kompleksitas. Ada dua tahapan dalam proses manajemen risiko proyek, yaitu diantaranya yang pertama penilaian risiko termasuk identifikasi risiko, analisis, dan prioritas. Kemudian yang kedua manajemen risiko termasuk perencanaan manajemen risiko, tindakan pencegahan risiko, tindak lanjut, dan tindak korektif. Sekian mungkin dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Rita. Untuk yang selanjutnya mengenai hasil dan pembahasan, di mana kami ini menganalisis salah satu platform digital peer-to-peer lending, yaitu aplikasi Alami. Nah, sebelum dilanjut, kita jelaskan dulu sedikit mengenai profil dari aplikasi ini. Nah, Alami itu adalah aplikasi fintech yang menyediakan layanan pembiayaan berbasis syariah melalui platform peer-to-peer lending. Nah, aplikasi ini menghubungkan pemberi dana atau yang sering kita sebut dengan investor dengan peminjam, yaitu UMKM yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha mereka. Dengan mengusung prinsip syariah, Alami menawarkan solusi pembiayaan yang sesuai dengan hukum Islam, baik untuk individu maupun sebuah badan perusahaan. Nah, sebagai platform yang berfokus pada sektor UMKM, Alami berusaha menjawab
tantangan besar dalam akses pembiayaan ya, yang seringkali terbatas gitu atau mengalami keterbatasan. Nah, terutama bagi UMKM yang belum dapat atau belum bisa mengakses layanan perbankan tradisional. Nah, Alami ini memberikan kesempatan bagi pemberi dana untuk berinvestasi dengan margin yang kompetitif dan bagi UMKM untuk mendapatkan pembiayaan yang mudah dan sesuai dengan prinsip syariah. Nah, setelah kita analisis, ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh rekan-rekan. Yang pertama itu ada layanan utama dari aplikasi Alami. Yang pertama itu ada pembiayaan syariah untuk UMKM. Nah, Alami ini menyediakan pembiayaan dengan prinsip syariah untuk UMKM di Indonesia. Peminjam dapat mengajukan pembiayaan untuk berbagai jenis usaha, termasuk usaha perdagangan, manufaktur, dan sektor-sektor lain yang memenuhi kriteria syariah. Kemudian yang kedua adalah investasi untuk memberi dana. Pemberi dana atau investor dapat memilih untuk berinvestasi dalam berbagai proyek UMKM dengan sistem pembagian keuntungan yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian ada sistem peer-to-peer lending. Nah, Alami ini menggunakan model peer-to-peer lending dengan memungkinkan pemberi dana untuk mendanai peminjam secara langsung tanpa melalui lembaga perbankan. Nah, ini tuh memberikan kemudahan akses gitu bagi pembiayaan UMKM dan memberikan peluang investasi bagi individu atau lembaga yang ingin berinvestasi dengan cara yang lebih fleksibel. Nah, kemudian yang keempat ada pembiayaan berdasarkan akad syariah. Nah, di aplikasi Alami ini semua transaksi pembiayaan dilakukan dengan menggunakan akad-akad syariah. Di antaranya ada akad murabahah atau jual beli, ada akad mudorobah bagi hasil, dan akad musyarakah atau kerjasama. Nah, hal ini memastikan bahwa seluruh transaksi di dalam platform Alami ini bebas dari unsur riba dan sesuai dengan hukum Islam. Nah, yang terakhir layanan utamanya yaitu ada asuransi syariah atau tafakul. Untuk memberikan perlindungan terhadap resiko, nah Alami ini menawarkan asuransi syariah atau tafakul yang memberikan perlindungan kepada pemberi dana terhadap kemungkinan kerugian akibat kelalaian pembayaran oleh peminjam. Nah, apa sih fitur-fitur utamanya? Yang pertama itu kita ada pendaftaran pengguna, kemudian pemilihan pembiayaan, investasi otomatis, pelaporan dan transparansi, sistem penagihan dan pemantauan, kemudian ada juga keamanan transaksi gitu, seperti halnya platform-platform yang lain. Nah, kemudian bagaimana sih prosedur pembiayaannya dalam aplikasi Alami ini? Nah, prosedurnya itu ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama ada dan verifikasi pengguna. Jadi, setiap pengguna yang ingin berpartisipasi baik sebagai investor maupun peminjam itu harus melalui proses pendaftaran dan verifikasi gitu. Nah, itu tuh pengguna diwajibkan untuk mengunggah data identitas dan informasi lainnya. Nah, verifikasi ini tentunya penting gitu untuk memastikan legalitas dan kredibilitas pihak yang terlibat dalam transaksi. Yang kedua, ada penilaian kelayakan usaha. Nah, setelah pendaftaran ada penilaian kelayakan usaha. Kemudian yang ketiga ada proses pengajuan pembiayaan. Kemudian ada penawaran pembiayaan kepada investor dan yang terakhir pengelolaan pembayaran dan penerimaan. Nah, itu tuh setelah dana disalurkan, Alami juga memiliki mekanisme untuk memantau dan mengelola pengembalian dana yang dilakukan oleh peminjam gitu. Setiap pembayaran cicilan akan dicatat secara otomatis dan investor akan mendapatkan pembayaran sesuai dengan proporsi yang telah disepakati. Nah, yang selanjutnya ada manajemen risiko pada aplikasi Alami. Yang pertama itu manajemen risiko itu tentunya sangat penting gitu. Terus dalam aplikasi Alami itu untuk mengurangi potensi kerugian yang dapat terjadi baik bagi investor maupun peminjam. Nah, beberapa jenis risiko yang diidentifikasi dan strategi manajemen risiko yang diterapkan oleh Alami. Nah, hasil dari analisis kami itu menghasilkan bahwasannya Alami ini ada risiko kredit. Nah,
Resiko kredit ini terjadi ketika peminjam gagal dalam melakukan pembayaran kembali sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Nah, untuk mengatasi resiko ini, Alami melakukan penilaian kelayakan yang sangat mendalam terhadap setiap peminjam, termasuk memeriksa rekam jejak kredit atau yang kita bisa lakukan di OJK berupa slik OJK dan prospek usahanya. Nah, selain itu juga Alami ini melakukan verifikasi dalam penyaluran pembiayaan untuk mengurangi dampak resiko dari suatu peminjam. Kemudian yang kedua ada resiko pasar. Resiko pasar dalam resiko ini apa ya? Muncul akibat perubahan kondisi ekonomi yang mempengaruhi kemampuan peminjam dalam mengembalikan pinjaman. Alami ini mengatasi resiko ini dengan memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan berfokus pada sektor usaha yang memiliki potensi pasar yang stabil dan berkembang. Kemudian ada resiko likuiditas yang selanjutnya, yaitu terjadi apabila investor sulit untuk mencairkan investasi mereka dalam waktu yang tepat. Nah, untuk mengurangi resiko ini, Alami mengimplementasikan kebijakan yang memastikan dana yang dibutuhkan peminjam dapat segera dipenuhi dan pembiayaan kembali dilakukan tepat waktu. Kemudian ada resiko operasional, yaitu yang muncul akibat dari kegagalan sistem atau proses internal seperti kesalahan dalam pencatatan transaksi atau peretasan sistem. Kemudian yang terakhir ada resiko syariah. Nah, sebagai aplikasi fintech berbasis syariah, tentunya Alami harus memastikan bahwa seluruh proses pembiayaan memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, goror, maisir. Nah, itu tuh selain itu, Alami juga memiliki Dewan Pengawas Syariah yang secara rutin memantau setiap transaksi dan memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap hukum syariah. Nah, mungkin itu pembahasan dari kelompok kami, dari kelompok 6. Kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu diskusi. Oke, dipersilahkan kepada teman-teman untuk menyimak video dari kami, kemudian dikumpulkan beberapa pertanyaan yang nantinya akan kita bahas di kelas bersama-sama. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis prosedur pembiayaan dan manajemen risiko pada aplikasi Alami. Saya Nadila Nurfauzia dan rekan-rekan saya Rajmi dan Rita Josepira Permana pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.